Kita mulai nih, Ustaz. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah di hari Jumat 22 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2021. Allah masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman yang menggerakkan kita untuk bisa berkumpul di taman surganya Allah untuk mengkaji ilmu agama di Jumat minggu pertama, yaitu kajian fikih ibadah, sifat sholat Nabi, bab bacaan sholat. Dan alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Agung Cahyadi, LCMA, Hafizahullah sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Dan tidak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, panutan kita, sosok uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di mana melalui beliaulah kita bisa mengetahui, diajarkan bagaimana bermuamalah dan beribadah yang baik sesuai dengan tuntunan syariat. Dan tentunya malam hari ini kita akan mencontoh bagaimana sifat sholat Nabi dan bacaan-bacaan dalam sholat. Sebelum kita mulai kajiannya, kami ingatkan kepada seluruh jamaah untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya melalui diketik di kolom chat dan nanti akan kami bacakan, selanjutnya akan dijawab oleh Ustadz Agung Cahyadi Hafizahullah. Kepada Ustadz Agung Cahyadi, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ikhwah akhwat fillah rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang di malam hari ini kembali berkenan untuk memudahkan kita belajar agama Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan meridhoi dan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Baik, ikhwah wa fillah, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas pada malam ini masih bab sholat ya, insyaallah tentang beberapa bacaan dalam sholat. Kita tahu ya bahwa sholat itu ibadah yang terdiri dari dua aspek. Ada ucapan, ada perbuatannya. Beda dengan haji. Kalau haji itu hanya perbuatan, nggak ada ucapannya, nggak ada dzikir haji wajib itu nggak ada. Kalau sholat ada. Maka sholat dengan membisu itu nggak sah. Dengan membatin nggak sah. Harus ada yang dzikirkan, diusapkan, digerakkan lisannya. Nah, kita akan bahas tentang yang
Ini yang tentang dzikir-dzikir atau bacaan-bacaan dalam sholat itu yang tentunya itu yang kita akan pelajari yang sesuai yang Nabi tuntunkan. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Yang pertama itu doa iftitah. Yang saya tuliskan di diktat itu hanya 3 ya atau 4 itu. Ada 12 versi yang sahih doa iftitah itu. Di antaranya yang ini, yang mungkin di Indonesia sering dibaca oleh beberapa organisasi Muhammadiyah ya, itu jadi thread Muhammadiyah ya, itu adanya Bukhari Muslim, ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Kemudian Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danasi. Allahumma ighsil khotoyaya itu bil ma'i wa tsalji wal barodi. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Yang kedua itu hadis Muslim, itu agak pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanal bukrata wa asila. Ada lebih pendek lagi itu yang sahih juga, yaitu la ilaha illallah 3 kali dan Allahu akbar kabira 3 kali. Ada banyak, ada beberapa, ada 12 versi. Nah, berikutnya itu ada doa lagi riwayat Abu Dawud yang biasa dibaca oleh Umar ini. Subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitah dari sekian banyak yang diajarkan Nabi, itu saya tuliskan ada 3 saja, tapi sekali lagi ini kita boleh memilih, bebas memilih. Dan ini doa ini menurut mayoritas disunahkan dibaca, tapi menurut sebagian ulama diwajibkan. Kalau di mazhab Hambali itu wajib doa iftitah, termasuk wajib sholat. Kalau yang lain sunnah saja. Tapi sunnah perintah juga, mestinya kita lakukan mestinya. Kita baca mestinya, karena sunnah itu perintah dan mengerjakan sunnah itu kita akan berpotensi dapat banyak kebaikan. Nah itu dzikir dalam sholat dalam bentuk doa iftitah, doa pembuka. Ya setelah kita Allahu Akbar, langsung baca ini sebelum kita kemudian baca ta'awud kemudian Fatihah. Nah, kemudian berikutnya dzikir ruku'. Nah, ruku' itu kata Nabi kan termasuk posisi di mana seorang hamba dekat dengan Allah sama seperti sujud yang doanya makbul. Yaitu rukuk dan sujud itu sama ya, posisi yang di mana Allah dekat dengan kita yang karena itu doa intinya. Nah, ini banyak sekali yang sahih. Di antaranya ada 7 yang sahih itu dan boleh ditambah lain. Nah, 7 yang dari Nabi yang sahih yang saya catat ada 7. Di antaranya mungkin yang kita biasa subhanallahil azim tanpa bihamdihi. Tapi juga ada tambah nanti kalau kita di Syafi'iyah biasanya diajarkan ini subhanallahil azim wa bihamdihi. Ada lagi subuhun qudusun rabbul maruh. Ada lagi yang biasa dipakai Muhammadiyah ini subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ini doa yang sekali lagi bebas ya, kita bisa milih dan tidak ada batas minimalnya. 1 kali pun cukup. Sama nggak ada batas maksimalnya, berapapun cukup. Maka Nabi itu sering dalam saat sendiri atau dalam sunnah gerhana ya. Nabi doa yang dibaca saat dzikir itu panjangnya sepanjang bacaan ayat yang dibaca di rakaat pertama. Padahal Nabi kalau salat gerhana kadang-kadang bacaan Al-Baqarah. Panjang berarti nggak ada batas maksimal, berulang-ulang. Kalau Imam Nawawi bahkan bisa dipilih berapa doa. Kalau Imam Bani kan 1 saja. Tapi Imam Nawawi yang menghimpun doa adhkar itu, ini boleh dibaca 1 rukuk dengan memilih berapa doa. Itu beberapa doa dzikir rukuk yang tertulis ya, yang sekali lagi yang tertulis ini saya ambilkan dari beberapa buku yang rekomendasi ulama hadisnya sahih. Itu doa dzikir rukuk. Doa dzikir sujud lebih banyak lagi yang diajarkan Nabi. Sekitar ada 13-an yang saya tuliskan dan ada beberapa buku sifat sholat Nabi itu baik dikarang oleh ulama-ulama Timur Tengah atau Indonesia seperti Ustadz Yaji Syawas mengalang buka itu sifat sholat Nabi itu dan cukup bagus bukunya juga.
Kalau Albani yang terkenal suatu Nabi dan banyak lagi ulama-ulama ada kalau dia sholat banyak sekali. Yang saya himpun itu kurang lebih ada 13-an untuk dzikir sujud itu. Dan sekali lagi ini sama, boleh ditambah lagi. Karena Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi fawasajidun. Posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya saat hamba itu sujud. Maka Nabi fa'akthir doa, maka perbanyak doa. Diwariskan fatakhayyar min doa ajaba, pilih doa yang paling Anda kagumi. Nah, kalian ini bebas, bisa subhanallah saja atau tambah hamdihi, bisa subuh kudus dan juga doa ruko ini. Pertama doa subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, doa ruko juga yang kita baca dan banyak lagi doa lain. Kita tambah misalnya doa-doa yang mungkin kita hafal meskipun tidak khusus sujud boleh kita baca sujud. Karena Nabi mengatakan fatahayar minad doa, pilih doa yang Anda sukai dan semua orang sepakat boleh menambah doa meskipun ada perbedaan apakah harus pakai bahasa Arab atau boleh dengan bahasa selain Arab. Tapi mayoritas wajib berbahasa Arab, mayoritas tapi ada yang membolehkan. Itu untuk doa sujud ya. Dan sama rukuk minimal 1 kali dan nggak ada batas maksimalnya. Berapa saja boleh. Karena bisa jadi sholat-sholat tertentu kita memang harus percepat. Contohnya Nabi itu sholat pernah sedang khutbah Jumat, ada sahabat datang terlambat tentunya, karena ingin dengar khutbah langsung duduk sahabat. Tapi Nabi dari mimbarnya mengatakan, as-shalaita, apakah Anda sholat? Belum. Nabi mengatakan, kum fasal watajawwas. Bangkit Anda sholat dan percepat. Mempercepat ini bukan berarti menghilangkan ta'mainah, tapi dengan memperpendek doa-doanya. Berarti Fatihah dengan ayat pendek, sujudnya 1 kali saja itu cukup. Maka ini kondisional sifatnya ya tentang jumlah itu. Berikutnya ada doa dzikir sebelum salam. Kalau dalam doa dzikir antara 2 sujud ya, 2 sujud itu versinya juga banyak ya, 6 versi yang tulis itu. Jadi Rabbi firli warhamni itu urutannya beda-beda juga. Ada cuma 2 kali Allahumma firli juga. Yang urutan Rabbi firli warhamni wajburni wa'afini warzuqni itu urutannya beda-beda. Ada 6 versi kurang lebih. Itu doa antara sujud. Nah, kita sekarang baca doa di antara doa sebelum salam atau tasahud dulu. Tasahud sendiri juga banyak versinya. Kurang lebih ada 6 versi sujud. Tahiyat ya. At-tahiyatul barakatuh shalawatun banyak sekali. Yang mungkin silakan mungkin yang hafal beda-beda. Memang ada banyak versi. Ada misalnya tasawuf at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian baru assalamualaikum. Assalamualaikum itu para sahabat dulu setelah wafat Nabi diganti assalamualaikum Nabi. Bukan assalamualaikum lagi. Ini hadisnya Bukhari. Ya, tapi kalau kita baca assalamualaikum kan enggak apa-apa, tapi para sahabat dulu setelah wafat diganti. Jadi at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat kemudian assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang kedua ada tahiyatnya at-tahiyatulillah wassalatu thayyibat. Ada lagi at-tayyibatus shalawat at-tayyibatu thayyibatul mubarakatulillah. Jadi ada 6 versi kurang lebih dan sekali lagi kita boleh milih salah satu. Gonta-ganti enggak masalah. Sama nanti salawatnya ya. Salawat Ibrahimiyah itu kan ada innaka hamidun majid dibaca 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala innaka hamidun majid. Ada inna majid dibaca di akhir saja. Itu versinya ada beberapa versi. Sekali lagi ini ketika kita mungkin beda dengan teman kita jangan langsung menyalahkan. Memang ada versinya kita memilih. Ya, contohnya di NU itu kita kan doa iftitah kan apa? Wajah tu wajhalillah. Ada versinya, ada hadisnya itu. Ada hadisnya juga. Ini. Nah, ini doa-doa di antara yang kita baca sebelum salam itu ini waktu mustajab sekali. Waktu mustajab sekali. Jadi di sholat itu ada posisi yang mustajab di antara rukuk, sujud, dan sebelum salam. Nabi mengajarkan beberapa doa, di antaranya yaitu yang kita biasa baca mungkin ya di Indonesia kan sering diajarkan itu yang berlindung dari 4 hal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Nah, doa ini hadisnya Muslim ya. Sekaligus ini
membantah satu keyakinan dari sebagian mungkin pernah dengar yang nggak percaya dengan adab kubur. Nah ini Nabi mengajarkan untuk berlindung atau kubur. Nggak mungkin ada yang mengajarkan untuk berlindung sesuatu yang nggak ada mungkin. Nah ini min adzabil qabri. Ini Muslim yang Nabi ajarkan. Ada doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma a'mal wa min syarri ma lam a'mal. Nah ada doa yang ketiga ini diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Allahumma inni dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur. Ini doanya lewat Bukhari Muslim yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Tapi untuk kita tentunya semuanya. Ada lagi beberapa doa ini itu di antara doanya itu Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni wa antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nah, doa yang saya tulis terakhir ini pendek tapi menurut saya sangat-sangat kita butuhkan. Kenapa? Doa ini memohon kepada Allah agar kita diringankan dalam hisab nanti. Kan di hari kiamat nanti satu kondisi yang paling sulit itu saat hisab. Karena hisab itu rinci sekali ya. Umur kita, waktu-waktu ditanya untuk apa hari ini, detik ini. Ilmu kita udah kita amalkan atau belum. Kemudian anggota badan di tangan kita, mata, rinci sekali. Dan juga kemudian harta, dari mana dan untuk apa. Nah, berat hisab itu. Maka orang itu berat. Maka ini doa yang Nabi ajarkan untuk kita baca di waktu mustajab agar kita diringankan hisab itu. Yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira. Maka sekali lagi sangat kita butuhkan doa-doa semuanya. Ada doa yang para ulama mempersilahkan tempatnya. Di mana Nabi mengatakan kepada sahabatnya untuk enggak lupa doa ini. Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini Nabi mengatakan jangan engkau lupa membaca dubur. Kata-kata dubur ini di dalam agama Islam, di dalam hadis-hadis diartikan dua. Dubura itu di akhir sholat, yang kedua dubura ba'da sholat. Sehingga sebagian ulama mengatakan Allahumma ini itu dibaca nanti setelah dzikir sholat, dzikir doa. Tapi ada yang mengatakan termasuk doa setelah tahiyat ini. Allahumma ini dua-duanya ada dukungan hadisnya. Yaitu boleh dibaca dua-duanya bahkan. Nah ini doa-doa yang tentunya sangat kita perlukan semuanya di tempat-tempat yang mana memang Allah siapkan tempat yang sangat mustajab untuk doa. Nah, kemudian setelah itu ada zikir pada sholat. Jadi Nabi itu enggak pernah sholat kecuali zikir dulu. Dan doanya pun dibaca setelah zikir. Meskipun zikir itu bagian adalah doa. Tapi Nabi doanya setelah zikir. Zikir dulu. Dan kita enggak boleh setelah sholat itu langsung ba'diyah. Enggak boleh. Suatu saat pernah Umar ya dan Nabi di masjid berjamaah. Kemudian ada seorang sahabat setelah sholat fardu langsung bangkit sholat ba'diyah. Umar mengatakan, "Ijlis, duduk kamu." Nah, Nabi komentarnya apa? Ahsana bin al-Khattab. Benar, baik yang dikatakan bahwa kita enggak boleh sholat langsung pada sholat fardu. Ba'diyah harus dijeda zikir dulu. Nah, zikir-zikir apa? Zikir-zikir ini saya ambilkan ya dari buku Adhkar sebenarnya. Adhkar itu punya Imam Nawawi. Dia Imamnya punya buku namanya Adhkar. Jadi Imam Nawawi itu madhab Syafi'i, murid yaitu madhab Syafi'i, tapi dia ngarang buku-buku yang dipakai lintas madhab. Banyak sekali, di antara yang 3 terkenal. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, dan Adhkar. Jadi meskipun beliau mengarang madhab Syafi'i tapi yang memakai lintas madhab ini. Nanti beradhkar itu baik sekali. Buku yang menghimpun zikir-zikir Nabi dalam semua momentum, termasuk zikir pada sholat. Nah, kalau yang diajarkan Nabi, yang sebagian tersebut dalam buku-buku itu, setelah sholat langsung Nabi istighfar dulu. Dan istighfar itu pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak panjang. Astagfirullahaladzim, enggak. Tapi yang dibaca astagfirullah sampai 3 kali. Setelah itu Allahumma antas salam. Itu pun enggak panjang. Hanya Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal kiram. Ya dzal wal ikram. Itu yang dibaca oleh Nabi setelah istighfar. Dan urutan ini sekali lagi tentunya tidak wajib ya urutannya.
bisa kita bolak-balik juga, cuman yang disimpulkan, yang diriwayatkan oleh beberapa ulama urutannya begini. Tapi Nabi nggak wajibkan urutan tentunya. Nah, astagfirullah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Kemudian setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi man jaddu. Setelah itu baru la ilaha syarikalah, ulang lagi lahul mulku wal hamdu wa huwa ala qadir, perlu la haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah lahu ni'matu wal fadlu walau tsana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlisina lahu wal qalb. Setelah itu baru baca subhanallah itu 33 kali, hamdalah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, disempurnakan 100-nya la ilaha illallah diulang lagi. Nah, setelah itu baru baca surat ayat kursi. Yang Nabi mengatakan barang siapa baca surat Kahfi setelah sholat fardu, nggak ada jarak antara dia dan mati, antara surga kecuali kematian. Artinya ini nggak ada jarak dia dengan surga kecuali kematian. Artinya ini baca ayat kursi itu satu amalan yang memudahkan masuk surga. Baca Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, baru kemudian doa. Nah, doanya monggo silahkan kita milih doa apa, tapi ada beberapa doa yang Nabi pesankan tadi, di antara Allahumma ini tadi. Kalau doa yang minta kebaikan dalam semua posisi. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa akhir amali khawatimahu wa akhir ayyami yauman nalqafi. Ya Allah, jadikanlah umur terakhir, amalku yang terbaik terakhir, kemudian jadikanlah hari terbaikku hari di mana aku ketemu engkau ya Allah. Nah, itu doa-doa yang Nabi ajarkan setelah sholat. Kalau ditambah lain silahkan. Karena Nabi pernah ditanya begini, ya Rasulullah, ayu doain asma. Doa yang paling Allah dengarkan itu kapan? Nabi mengatakan, duburos salawatil maktubah. Doa yang paling Allah dengar itu yaitu selepas salat wajib. Nah, maka ini juga posisi yang mana kita juga diperintahkan untuk doa. Karena Allah berikan ruang untuk doa yang dikatakan mustajab. Asma kata Nabi. Asma yang paling terdengar. Yang didengar oleh Allah Ta'ala. Ini doa ya. Nah, itu dikir-kir ya setelah sholat. Tapi khusus sholat maghrib dan subuh ada tambahan. Itu 5 sholat ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Khusus maghrib dan subuh ada tambahan. Apa? La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi itu 10 kali. Hadis Muslim. Nabi mengatakan barang siapa yang baca ini pagi hari sama pahalanya memberikan budak dan akan Allah jaga dari setan mulai pagi sampai petang. Dan siapa yang baca maghrib sama pahalanya sama dengan abah makanan budak dan akan dilindungi dari setan mulai sore sampai pagi hari. Yaitu 10 kali. Nah, kemudian tambah lagi Allah ma'ajiri minar. Itu 7 kali. Jadi kalau ini enggak harus 7 kali, itu 7 kali. Allah ma'ajiri minar 7 kali. Itu khusus tambahan ba'da subuh dan ba'da maghrib. Tapi kalau dibaca ba'da zuhur boleh dibaca. Cuman yang Nabi rutinkan ini yang ajaran yaitu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Tentunya kalau kita mengikuti sesuai sunnah tentunya akan mempunyai nilai plus. Nah, ini kurang lebih ya Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah tentang beberapa zikir yang yang semestinya dibaca. Karena ini kalau nggak wajib dia menjadi sunnah dan sunnah itu perintah, maka sebaiknya kita membacanya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya pada tema yang beda nanti waktu sholat, mungkin ada yang ingin menambahkan agar kita nanti nggak numpuk soalnya. Monggo, Ahmad. Baik. Mungkin ada yang ini Ustadz dilanjutkan dulu aja karena nanti pertanyaan akan ditanyakan melalui chat. Baik. Kita lanjutkan dulu. Yaitu kita tahu ya dalam Al-Qur'an surat yang keempat 103 kata Allah, inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawqutan.
Sesungguhnya sholat itu bagi kaum mukminin suatu kewajiban yang ditentukan waktunya, tertentu. Sehingga apa? Berdasarkan ayat ini, waktu itu terikat dengan waktu, sholat terikat dengan waktu. Di luar waktu enggak sah. Nah, kalau Quran menyebutkan waktu sholat enggak rinci, hanya sholatlah di pagi petang dan sore saja. Nah, berarti rincian waktu sholat itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Ada 2 hadis yang Nabi sebutkan, di mana di hadis pertama Nabi mengajar kita untuk waktu awal-awal waktu sholat saja. Hadis kedua di akhir waktu, sehingga sholat itu antara ini dan ini. Nah, yang dipakai Nabi untuk waktu itu matahari. Jadi matahari, penentuan waktu sholat itu matahari. Kalau bulan itu pakai bulan ya, bulan kan pakai bulan. Tapi kalau sholat yang pakai matahari. Nah, untuk waktu duhur ketetapannya yaitu mulai tergelincir matahari. Maksudnya begini, tergelincir itu yaitu ketika kita di siang hari, kita negakkan, dirikan tiang lurus gini, ketika nggak ada bayang-bayang sama sekali, berarti itu namanya waktu istiwa. Waktu matahari di tengah-tengah, itu justru dilarang untuk sholat. Nah, zuhur waktunya datang ketika di sebelah barat, sebelah timur ya, ada bayang-bayang sedikit saja. Berarti sudah tergelincir. Itulah berarti tergelincir arah barat. Berarti bayang belah timur. Dari situlah awal waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itu berakhir, yaitu kapan? Ketika bayang-bayang dari tongkat yang kita tegakkan tadi, itu persis panjangnya sama dengan tongkatnya. Jadi misalnya kita tegakkan satu tongkat lurus gini, ketika bayang-bayangnya itu sama persis panjang, itu berarti berakhir waktu zuhur. Waktu itulah masuk waktu asar. Nah, waktu asar itu berakhirnya ketika bayang-bayang dari tongkat yang ditegakkan 2 kali lipat persis. Yaitu ketika menjelang matahari terbenam. Sebelum menjelang matahari terbenam. Itu berakhir waktu asar. Nah, waktu asar berakhir, masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari. Nah, matahari terbenam, matahari berakhir kapan? Dengan hilangnya mega merah. Jadi kalau kita dalam kondisi normal yang nggak mendung ya, itu ada mega merah kelihatan di awan. Nah, ketika habis itu berarti maksud waktu isya. Nah, khusus waktu isya ada 2 waktu. Waktunya para ulama menyebutkan pertama waktul khiyar, waktul ikhtiar, waktu pilihan, waktu yang paling baik. Kapan itu? Yaitu waktu awalnya hingga tengah malam. Itu waktu terbaik sholat isya. Sampai Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati lamartu ayu akhul isya ila nisfil laili. Kalau saja aku tidak beratkan umatku, pasti aku perintahkan untuk mentakhirkan isya. Takhir ya, sampai tengah malam. Berarti akhir waktu isya apa? Tengah malam. Tapi ini waktu ikhtiar, waktu pilihan. Nah, sehingga sah tengah malam sampai subuh itu waktu jawas. Itu masih diperbolehkan, maka nggak boleh sengaja. Jadi waktu saat itu dibagi 2. Waktu pilihan terbaik mulai awal waktunya sampai tengah malam. Tengah malam sampai subuh itu waktu jawas. Waktu diperbolehkan karena itu nggak boleh sengaja. Karena itu Nabi itu memakruhkan orang sholat namanya itu tidur bata isya. Ngobrol bata isya, bukan tidur, itu ngobrol isya. Kenapa? Takut nanti ketiduran, takut kelewatan. Jadi sekali lagi, waktu isya itu pilihannya ada 2. Waktu terbaik pilihan sampai tengah malam sampai subuh waktu jawab masih diperbolehkan karenanya nggak boleh di. Nah, waktu subuh datangnya yaitu ketika terbit fajar sodik. Jadi fajar itu ada 2 macam. Fajar sodik dan fajar kadhib. Kadhib itu bohong, sodik itu benar. Nah, fajar kadhib gambaran Nabi ketika kita di pagi hari dalam kondisi enggak ada hujan, enggak ada mendung, di sebelah timur ada sinar. Tapi sinar digambarkan sebagai ekor serigala.
Itu ke atas itu. Tapi akan menghilang lambat laun. Itu fajar kadib, berarti itu belum masuk subuh. Nah, fajar sodik adalah fajar yang benar sebagai pertanda subuh datang. Yaitu kapan ada sinar yang itu hampir menyeluruh ke sebelah timur, merata, itu semakin laun semakin terang. Itu fajar sodik. Ya, nah ini berakhirnya waktu subuh dengan terbitnya matahari. Ya, dari penjelasan Nabi hadis itu disimpulkan bahwa waktu sholat itu berakhir dengan masuknya sholat berikutnya. Waktu duhur berakhir dengan masuknya sholat asar, waktu asar berakhir waktu maghrib, atau isya, waktu subuh. Kecuali subuh saja. Dia berakhir dengan terbitnya matahari. Nah ini waktu-waktu. Nah, cuman masalahnya sekarang, karena matahari tidak senantiasa nampak ya, karena ada musim-musim di mana matahari itu terhalang mendung, maka sekarang para ulama beristihad pakai hisab, pakai ilmu falak, ilmu perbintangan. Dan itu rupanya cukup valid ya. Itu berlaku mulai sejak di akhir tabiin. Sama waktu penataran bulan itu zaman Nabi kan hanya 2. Dengan ru'yah atau istiqmal, menyempurnakan Sya'ban 30. Tapi kemudian pada zaman akhir tabiin, di awal tabiin belum ada pakai hisab. Nah, sampai sekarang hisab itu pakai. Nah, hisab itu ternyata dan prakteknya hampir valid itu. Penetapan gerhana itu hampir nggak pernah meleset, kecuali mungkin detik saja. Sama penetapan, maka cuman hisab sendiri juga artinya hasil istihad juga tentu juga ada perbedaan ternyata. Nah, sama ketika penetapan awal waktu itu karena sulit untuk memakai matahari murni karena sering terjadi mendung, maka sekarang pakai hisab. Sehingga di setiap negara itu ada lembaga yang mempunyai amanah untuk itu. Di kita Departemen Agama ya, maka Departemen Agama itu senantiasa mengupdate dengan hisab waktu-waktu sholat. Waktu sholat abadi nggak ada ya, diupdate terus karena bergeser terus. Itu mengikuti ilmu hisab, nah ilmu akhlak yang kita pakai sekarang tentunya. Ya, kita pakai matahari nggak mungkin. Ya, itu tentang waktu sholatnya. Nah, ada catatan di situ. Tadi sekali lagi dari waktu-waktu sholat tersebut disimpulkan bahwa waktu sholat itu berakhir dengan masuknya waktu sholat berikutnya, kecuali waktu sholat subuh saja karena berakhir dengan masuknya dengan terbitnya matahari. Sebagaimana dijelaskan Nabi, ama laisa annahu laisa bin naumi tafritun innal tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholat ukhra. Kata Nabi, ketahuilah bahwa tidur itu tidaklah berarti lalai. Tapi yang dikatakan lalai itu adalah ketika orang belum sholat hingga datangnya waktu sholat berikutnya. Ini syaratnya bahwa sholat itu berakhir dengan kecuali sholat subuh tadi. Kemudian atau ada waktu subuh itu dijelaskan Nabi bahwa dia min tulu'il fajri, fajar sodik ini malam terus selama belum terbit matahari. Faidatul samsu kalau matahari maka amsik, maka berhenti sholatnya. Itu. Nah, itu catatan yang pertama. Dan kedua, secara umum semua sholat itu lebih utama didirikan di awal waktu. Secara umum. Hadisnya Tirmidzi yang lebih mengatakan begini. As-sholatu fi awal waktu ridwanullah. Sholat wajib ya yang dikerjakan di awal waktu itu ridwanullah. Artinya ridho Allah. Ridho itu artinya cinta. Allah sangat cinta kepada hambanya sholat di awal waktu. Wa fi akhirih. Nah, sholat di akhir waktu kata Nabi afullah, ampunan Allah. Maksudnya apa? Salah. Ampunan itu diberikan yang salah. Nah, maka sholat itu di awal waktu. Yang itu di awal waktu itu ampunan berarti kesalahan. Nah, kesalahan itu diampuni kalau nggak sengaja, maka menakhirkan sengaja sholat itu nggak boleh. Nabi pernah mengatakan ada seorang menakhirkan sholat yang mengatakan tilka sholatul munafik, orang sengaja menakhirkan itu sholatnya sholat munafik itu. Walaupun tegaskan ya, bahwa di antara indikasi orang munafik itu kalau sholatnya malas-malas. Surat yang keempat ya, ayat 142 kata Allah, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Kata Allah, orang munafik kalau sholat malas-malas, datang nanti. Kalau datang akhir baru segera. Maka digambarkan Nabi, orang munafik itu sholat seperti burung matuk makan cepat sekali kalau udah akhir waktunya. Nah, maka hendaknya kita tidak menakhirkan sholat dengan sengaja, kecuali tertidur terlupa ya. Nah, dari ini tapi ada sholat yang justru sunnah ditakhiran, tapi tengah malam, isya. Cuman sekali lagi ini dalam kondisi ketika masyarakat itu siap ya. Karena ada begini, lebih baik mana sholat isya di waktu jamaah, tapi di akhir waktu di tengah malam tapi nggak berjamaah, lebih baik berjamaah. Kecuali masyarakatnya siap, masyarakat Nabi siap. Jadi masyarakat Nabi itu sahabat itu siap mentakhirkan sholat isya. Nah mereka sahabat itu banyak kalau maghrib itu nggak pulang menunggu isya. Nah Nabi sering mentakhirkan. Maka sering dikatakan Nabi datang sahabat banyak yang ngorok, banyak yang tidur. Karena udah akhir sekali. Ya, tapi kalau di Indonesia kan kita sholat isya jam 8 sudah nggak ada di masjid itu. Maka sekali kondisional sifatnya tentunya lebih baik di awal waktu berjamaah daripada mentakhir tapi nggak berjamaah. Nah, sama ya, ada sholat yang juru sunat diakhirkan. Tapi itu khusus itu. Duhur di musim panas saja. Musim panas itu tentunya musim yang ekstrim. Di negara yang punya 4 musim. Kalau di Indonesia kan panasnya nggak begitu ekstrim ya. Di negara-negara yang punya masa panas itu yang 4 musim itu ekstrim. Di Saudi itu misalnya sampai 50 derajat itu berat sekali. Anginnya pun panas gitu loh. Tapi di Indonesia nggak sampai lah. Karena di Indonesia kalau panas pakai kipas angin dingin. Kalau di Saudi pakai kipas justru panas karena anginnya menjadi panas. Itu musim panas. Kata Nabi untuk mentakhirkan waktu zuhur sampai mendingin ini dalam hadis disebutkan karena Nabi SAW idza staddal bardu bakkar bisalah wa idza staddal haru abrada bisalah. Nabi itu biasa ya kalau dingin awalkan zuhurnya. Kalau panas nunggu sampai mendingin. Ya mendingin. Abrada itu menunggu sampai barit itu dingin, mendingin. Artinya panasnya sudah berkurang lah begitu. Itu untuk waktu zuhur saja. Tapi di Indonesia nggak berlaku tentunya ini kan di Indonesia nggak ada panas yang ekstrim itu. Nah, berikutnya adalah udzur syar'i untuk mentakhirkan sholat. Bahkan di luar waktunya. Kan sholat tadi karena waktu ya, nggak boleh. Tapi ada udzur-udzur yang kita boleh sholat di luar waktunya. Ya berarti ini apa? Darurah berarti kan. Karena ada udzur syar'inya. Bolehnya kalau ada udzurnya. Apa itu pertama? Tertidur dan terlupa. Bukan sengaja tidur, bukan sengaja lupa. Hadisnya Bukhari Muslim begini. Hadisnya menama anis sholat au nasiyaha fa yusalliha idza dzakaraha la kaffarata illa dzalik. Barang siapa yang tertidur atau terlupa sehingga lewat sholat wajibnya, maka wajib sholat saat dia ingat atau bangun. Meskipun di waktu terlarang. Tapi mengatakan nggak ada cara lain itu. Jadi misalnya kita mungkin ya setelah maghrib tertidur mungkin sehingga isya lewat. Waktu subuh kita sholat subuh belum ingat kita nggak sholat isya. Tapi setelah subuh selesai, oh tadi malam belum sholat isya, wajib sholat itu. Sholat isya waktu itu. Karena mengatakan la kafarota illa nggak ada cara lain kecuali itu, yaitu waktu kita ingat itu. Maka diperbolehkan meskipun waktu terlarang, tertidur atau terlupa. Hadisnya Bukhari Muslim. Berikutnya adalah terpaksa. Terpaksa itu artinya mengancam jiwa ya. Terlalu mengancam jiwa. Ya, contohnya begini, misalnya ada seorang Muslim yang bekerja di non Muslim, kemudian diancam. Itu kebetulan dia punya tanggungan anak istri yang mata panjangnya itu saja. Diancam kalau Anda sholat sekarang saya pecat kamu. Kalau dipecat bisa berantakan ini, maka boleh keluar sholat. Karena terancam jiwanya. Ini kasusnya kasus Ammar ya. Ammar bin Yasir itu kan ketika orang lemah ya keluarganya ya. Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya, itu orang lemah. Masuk Islam sering diancam orang-orang kafir Quraisy. Nah, suatu saat pernah Ammar ditangkap oleh orang kafir Quraisy, diseksa agar kembali ke kufur. Nah, karena tahan seksa itu, maka kemudian Ammar
kufur. Karena mereka mengancam, ya Ammar, kalau Anda nggak kufur, kami nggak akan menghentikan siksa ini. Nah, karena Ammar nggak tahan, akhirnya kufur. Lah kufur dilepaskan benar. Nah, dia lari ke Nabi. Lari ke Nabi karena takut sekali menceritakan apa tadi. Nah, Nabi setelah tahu ceritanya, Nabi mengatakan kepada Ammar, fa'in atu fa'ud. Ya Ammar, kalau mereka kembali menekan Anda, siksa Anda nggak lepas kecuali kufur lagi saja. Baru kemudian turun firman Allah. Surat 16 106. Nah, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali yang terpaksa tapi hatinya tenang keimanan. Boleh. Sama tadi ya, misalnya seorang sopir tadi yang dipaksa bosnya nggak boleh sholat karena kalau dia sholat akan dipecat, bilang maka hatinya nggak enak itu. Jadi berontak hatinya tapi kondisinya nggak memungkinkan. Itu boleh di luar waktunya. Yang ketiga adalah karena takut. Ya, hampir sama ya, takut sangat. Ya, takut itu bukan jiwa saya, takut mungkin hartanya, keluarganya. Misalnya begini, kita kondisi banjir misalnya, mendadak banjirnya, bahan. Nah, kalau kita nggak selamatkan harta kita habis ini, semerta makan hanya itu saja. Kalau kita sholat habis ini kita boleh. Nabi pernah terjadi itu Nabi saat perang Khandaq ya. Khandaq itu perang yang musim dingin sangat ya. Dalam keadaan perbekalan kurang dan dikepung oleh musuh yang banyak sekali. Orang munafik, orang Yahudi, orang musyrik, mengepung. Sehingga sangat genting sekali gitu. Sampai menakhirkan waktu asar, salat maghrib. Lewat waktunya, maghrib itu. Karena apa? Karena menakutkan sekali memang. Itu karena takut. Yang berikutnya karena sama. Jamaah itu kan maghrib bisa di waktu isya dan sebaliknya. Inilah 4 udzur syar'i yang karenanya kita boleh sholat di luar waktu yang ditentukan oleh syariat kita. Nah, itu kemudian yang berikutnya waktu-waktu yang terlarang dalam sholat. Jadi ada 2 hadis. Nabi menjelaskan ada 5 waktu terlarang. Ya, 5 waktu itu dijelaskan hadis yang pertama yaitu la sholata ba'dal asri hatta taghrubas syamsu. Enggak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Wala sholata ba'da sholatil fajri hatta tadla syamsu. Dan enggak ada sholat setelah subuh sampai terbit matahari. Berarti ada 2 waktu ini. Ba'da asar, ba'da subuh. Nah, berikutnya ada tambahan hadis yang sahih juga. Ini riwayatnya Muslim yang lainnya selain Bukhari saja. Nabi mengatakan, "Tsalatu sa'atin nahan Rasulullah SAW an nusalliya fihina." Ada 3 waktu yang kita enggak, Nabi melarang kita untuk sholat. Wa nakbura, dan juga menguburkan mayat. Apa saja itu? Pernah hina tatlu syamsu bazighatan. Ketika matahari terbit dengan terang, hatta sampai dia meninggi. Wahina yaqumu qa'imun, ketika matahari di tengah-tengah. Yang ketiga, wahina tadayya fal ghurub hatta taru. Ketika matahari menjelang terbenam, benar-benar menjelang terbenam enggak boleh. Jadi berarti dari 2 hadis ini ada 5 waktu yang kita dilarang untuk sholat. Pertama yaitu sudah sholat subuh hingga terbit matahari. Kedua, ketika matahari terbit sampai meninggi setinggi tahu tombak, itu Nabi namanya tombak. Kalau ukuran hisabnya kurang lebih 15 detik atau 20 detik setelah terbit, itu baru boleh nanti sholat. Yang ketiga yaitu sewaktu matahari tengah-tengah persis, istiwa namanya, sampai dia bergeser condong ke arah barat. Kemudian yang keempat ba'da asar, dan yang kelima ketika matahari menjelang terbenam. Ini waktu-waktu yang disebutkan Nabi kita jarang untuk sholat. Cuman masalahnya apakah larangan itu mutlak atau sekedar larangan sifatnya makruh saja atau haram. Ini kan ada perbedaan pendapat ulama dalam mensikapinya. Perbedaan itu yang pertama, perbedaan pendapat antara fuqaha mengenai sholat sudah subuh dan asar. Yang hadis pertama tadi. Di sini mayoritas ulama, jumhur mayoritas memperkenankan untuk mengqadha salat fardu yang tertidur. Tertidur tadi katakan terlupa itu hadisnya Bukhari Muslim. Karena mengatakan la kafarata illa dzalik. Yang lupa sholat, tertidur, wajib sholat saat bangun. Ingat,
Dan caranya hanya itu, meskipun sekali di waktu terlarang, termasuk pada subuh, termasuk pada asar. Juga sepakat mayoritas boleh sholat tawaf, sunah tawaf. Karena di Mekah, di Masjidil Haram itu memang nggak ada larangan waktu untuk sholat. Nabi sampai mengatakan kepada penanggung jawab Ka'bah itu, "Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bil baiti wa shalla ayya sa'atin sya'a min lailin aw nahar." Wahai Bani Abdi Manaf, jangan engkau larang seorang pun tawaf di rumah Allah ini dan sholat kapan saja waktu malam atau siang. Sehingga kalau orang tawaf itu kemudian pada asar, sunat sholat 2 rakaat itu boleh. Itu kesepakatan yaitu jumhur ya menurut. Nah, adapun sholat sunnah di kedua waktu itu, mayoritas tidak diperkenankan kecuali yaitu apa? Menurut Imam Syafi'i membolehkan sholat sunnah yang ada sebabnya. Jadi sekali lagi untuk yang diperbolehkan sepakat itu 2 tadi, qadha waktu yang sholat wajib yang tertidur lupa, yang kedua sholat tawaf. Untuk sunnah yang lainnya, tahiyatul masjid misalnya, yang lainnya, yang membolehkan Syafi'i, yang ada sebabnya. Namanya as-sholat dzawatul asbab. Contohnya jenazah ada sebab jenazah, masuk masjid ada masuk masjid, pada wudu pada wudu, ada sebabnya semua ini, itu boleh Mas Syafi'i. Ya Mas paling longgar Syafi'i. Nah berikutnya pendapat fuqaha mengenai sholat saat terbit dan terbenam matahari dan saat matahari di tengah-tengah. Ada perbedaan juga, ternyata nggak mutlak larangan itu. Yang pertama, golongan imam yang paling sepuh, paling tua, Abu Hanifah. Mereka mengatakan tidak sholat sunnah apapun kecuali sholat jenazah dan sujud tilawah. Ada pengecualian juga. Abu Hanifah teman ketat ini. Yang kecualiannya hanya sholat jenazah dan sholat sujud tilawah. Termasuk tadi ya kodok ya. Kalau kodok tadi boleh kodok sholat wajib tadi. Berikutnya golongan Maliki, muridnya Abu Hanifah. Haram sholat apapun di 2 waktu itu, terbit dan terbenam, dan dibolehkan sholat fardu yang ketinggalan, yang mengkodok sholat fardu yang ketinggalan atau tertidur. Adapun waktu istiwa, waktu tengah-tengah matahari, diperbolehkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i paling longgar. Apa itu? Makruh saja pelaksanaan sholat sunnah tanpa sebab. Dan untuk punya sebab semuanya boleh. Ada sebab. Yaitu sholat jenayah, bata wudu, tahiyatul masjid, ada sebab. Itu Imam Syafi'i membolehkan. Yang golongan terakhir itu golongan dari Hambali, Ahmad, muridnya Imam Syafi'i mengatakan tidak sah sholat sunnah apapun kecuali tahiyatul masjid waktu istiwa hari Jumat. Hari Jumat orang Jumatan, waktu istiwa masuk boleh menurut Imam Ahmad. Dan juga sholat jenazah apabila dikhawatirkan membusuk kalau nggak segera sholatkan. Maka kalau Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji itu di Saudi kan madhabnya Hambali. Maka hampir setiap sholat fardu ada sholat jenazah karena pengecualian ini. Ya, pengecualian. Nah itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian tentang ya, perbedaan ulama yang terakhir tadi dalam kaitan mensikapi larangan-larangan sholat di waktu tertentu yang Nabi sebutkan dalam 2 hadis tadi. Nah mungkin itu ya silakan kalau ada yang ingin menambahkan bertanya silakan. Waktu masih panjang ini. Ya. Monggo. Ya Ustaz, ini ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Iya. Saya bacakan dulu. Iya. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya membaca doa iftitah hanya pakai Allahumma ba'id baini saja selama ini. Karena pernah mendengar bacaan ini yang paling rajih. Apakah benar Pak Ustadz? Jadi tidak paling rajih. Yang lain juga riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim ada banyak. Jadi sekali lagi ada 12 versi yang semuanya sahih. Ya, kalau itu memang mutafak ya Mang itu. Tapi sekali lagi ada yang seimbang rojaannya banyak. Tapi kalau pakai itu aja boleh saja kok. Jadi ini pilihan saja ya. Memang kalau kita mungkin di lingkungan Muhammadiyah memang hanya itu.
Tapi kalau kita di Anda malah dilarang pakai itu. Di Indonesia ada termak memang di Indonesia, tapi ini pilihan ini sekali lagi. Maka orang belajar fikih itu mestinya harus belajar perbedaan pendapat. Dan ini Nabi berkeleluasaan untuk memilih salah satu dari doa yang Nabi ajarkan. Ada 12 versi dan semuanya insya Allah sahih. Nggak apa-apa kalau memang sudah terlanjur itu nggak apa-apa lah. Karena ada pernah jadi anak saya itu dulu ada yang saya sekolahkan waktu SMP di pondok di daerah Jawa Tengah sana. Yang dipakai Al Bait. Waktu SMA saya sekolahkan di pondok Al Amin Perinduan NU. Pakai itu nggak boleh. Padahal dia nggak apa yang lainnya tuh. Akhirnya sampai nangis nggak apa. Ya, itu kadang-kadang. Tapi sekali lagi ini jangan. Jadi dalam kaitan ini leluasa, jangan menyalahkan yang lain pilihan dengan kita. Boleh saja. Monggo silakan. Ustaz. Ada lagi pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mengulang bacaan duduk di antara dua sujud yang sesuai sunnah. Mohon agak pelan Ustaz. Saya akan mencatatnya. Ada banyak versi Ustaz misalnya tadi ya. Ya, doa ada sujud ya. Di antara dua sujud, di antara dua sujud. Saya bacakan versinya, ada 6 versi ya. 6 versi. Baik. Yang pertama ya. Yang pertama. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Saya ulang. Allahumma gfirli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, sempurnakan aku, wahdini, bertunjuk aku, warzuqni, beri aku. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dan sahih, riwayat Tirmidzi. Itu yang pertama. Versi yang kedua ada riwayat Abu Dawud. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Saya ulang. Riwayat Abu Dawud. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu riwayat Abu Dawud. Versi yang ketiga, riwayat Abu Majah, sahih juga hadisnya. Yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ini arfa'ni terakhir. Tadi yang kedua tadi warzuqni terakhir. Ini urutannya beda. Yang keempat, ini riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih dalam musnadnya. Yaitu apa? Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini terakhir. Jadi penutupan ada warzuqni, ada warfa'ni, ada wahdini. Versi yang kelima, riwayat Ahmad juga dalam musnadnya. Yaitu apa? Hanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Kemudian yang terakhir sekali riwayat Abu Dawud. Hanya Rabbighfirli 2 kali. Rabbighfirli. Dan ini hadisnya sahih. Sekali 6 versi ini sekali lagi saya tadi saya pilihkan dari beberapa buku yang hadisnya disahihkan oleh ulama hadis. Yaitu kurang lebih ya 6 versi dari doa di antara 2 sujud. Silahkan pilih salah satu atau boleh gonta-ganti nggak masalah juga. Silakan. Ya, Ustaz. Kalau maaf sedikit itu, kalau wa'fu anni ya. Jadi wa'fu anni ada yang wa'fu anni ada wa'fu anni. Jadi di versi wa'fu anni ya. Jadi ini penjelasan ini apa tuh perbedaan ini menunjukkan keleluasaan termasuk urutannya. Mungkin selama ini urutan kita ada wa'fu anni karena wa'fu anni ada dua-duanya. Itu artinya hampir sama sih sebenarnya. Wa'fu anni hampir sama. Ya, Ustaz. Kalau afini itu tertentu kepada kesehatan, kalau wa'fu anni itu maafkan. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah dari salah satu Ustaz. Beliau bilang jika waktu sholat subuh di Indonesia itu terlalu cepat, kurang lebih 20 menit. Berdasarkan observasi beliau. Itu dilihat dari ini Ustaz, ya, kayaknya Fajar Shodiknya. Itu dan juga diakui oleh salah satu organisasi besar di Indonesia. Bagaimana kita menyikapinya ini? Baik. Jadi itu muncul sudah tahun lama ya, kurang lebih tahun
sebelum 2000 bahkan munculnya. Waktu di majalah Kiblati ya, muncul itu. Tapi waktu itu sekali lagi dibantah oleh banyak ulama kita, termasuk orang doktor ya yang di lulusan Madinah waktu itu dengan argumen yang sangat panjang sekali. Ya, di antaranya itu ketika kita beristihad dan berbeda dengan pendapat mayoritas, maka mestinya itu jangan sampai dipublikasikan dulu. Akan jadi fitnah. Mestinya disampaikan kepada yang punya wewenang di agama, akan disukan mereka. Ya, itu nah, dibantah dengan kurang lebih cetak ada 50 lembar dengan penjelasan para ulama kita. Jadi insya Allah sekali lagi silahkan kalau benar itu, tapi sekali lagi departemen agama itu ketika dia menyimpulkan waktu itu melibatkan cuma ilmu. Disiplin ilmu, ada ahli ilmu falaknya, ada ilmu syar'inya, melibatkan semuanya. Sekali lagi ketika departemen agama lewat itu menyimpulkan atau memutuskan waktu subuh itu sekali lagi tidak sembarangan. Melibatkan semua disiplin ilmu dan berdasarkan juga rosa-rosa di lapangan juga. Maka ketika ada perbedaan pendapat, itu silakan pendapat. Silakan. Seperti itu persis perbedaan awal Ramadan ya, sering pendapat juga beda. Maka sekali lagi dalam kaitan ibadah demikian mestinya itu kita mengikuti satu pendapat mestinya. Maka itu kenapa setiap negara itu menetapkan satu mazhab. Setiap negara di Saudi Ahmad, di Syria Hanafi, di Tunis Aljazair Maliki, di Pakistan, India dan Bangladesh itu Hanafi. Di Mesir Syafi'i. Kenapa? Karena ketika mendekat satu mazhab itu nanti akan menyatukan dalam perbedaan. Tapi kalau nggak bermadhab nanti beda-beda banyak nanti. Contohnya Ramadan dan awal Syawal itu yang terjadi di Indonesia saja. Jadi selama 15 abad nih nggak pernah terjadi satu negara pun pernah perbedaan awal Ramadan, awal Syawal, kecuali di Indonesia saja. Kenapa? Di Indonesia serahkan kepada organisasi. Maka sekali lagi, ini punya ada wewenang nih, mestinya yang berpendapat disukan mereka. Untuk kemudian nanti ada musyawarah untuk menyatukan pendapat itu. Karena apa? Karena perbedaan nanti akan, perbedaan ibadah itu sering di masyarakat bawahnya nggak ngerti, sering akan jadi perselisihan, saling menyalahkan itu. Maka misalnya kita kalau saya ikut ketetapan negara saja lah, karena itu sekali lagi mereka tidak sembarangan menetapkannya. Baik Ustadz, lanjut lagi. Pak Ustadz izin bertanya mengenai sholat syuruk. Ya. Kalau akhwat kan sholatnya di rumah, apakah itu masih berlaku Pak Ustadz? Kemudian apakah sholat syuruk itu sudah termasuk sholat duha? Jazakallahu khair. Baik. Jadi tidak ada sholat syuruk. Yang ada sholat isyraq namanya. Karena syuruk itu terbit, isyraq itu bersinar. Jadi yang ada itu sholat isyraq. Syuruk itu terbit nggak boleh sholat. Itu pun bukan dari Nabi istilahnya. Istilahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menjalankan sholat duha. Jadi sekali lagi sholat syuruk itu nggak ada, yang ada isyraq itu istilah Ibnu Abbas untuk menjalankan sholat duha. Yang hadisnya di antara hadisnya begini. Man qa'ada fi musallahu ba'da sholatil ghadati hatta yusabi raq'at duha. Siapa yang duduk di musolanya setelah salat subuh sampai datang untuk melakukan sholat duha 2 rakaat, itulah yang pahalanya seperti haji sebelum umroh. Nah ini maka itu sekali lagi ini sholat ini sebenarnya sholat duha di awal waktunya yang menyambung dengan sholat subuh. Sehingga apa? Kalau ibu-ibu itu kan sholat wajibnya kan justru sunnah di rumah kan. Maka untuk ibu itu sholat isyraq itu berlaku di rumah. Yang penting setelah subuh enggak aktivitas duniawi. Subuh, zikir, doa, baca Quran sampai datang subuh. Itu para ulama angkatan. Termasuk Ustadz Utsaimin itu mengatakan untuk ibu-ibu sholat ini boleh di rumah. Karena ibu itu sholat wajibnya enggak di masjid, di rumah. Tapi syaratnya tadi enggak ada jeda aktivitas duniawi.
Pada subuh tetap duduk di situ, zikir, doa, baca Quran sampai dari duha sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat isyraq menurut istilah Ibnu Abbas. Ya, Ustaz. Kami lanjutkan lagi. Ustadz, untuk seorang pilot yang setiap harinya safar, apakah berarti setiap hari pula boleh sholat dengan jamak dan qashar? Terima kasih sebelumnya. Baik, jadi sekali lagi seorang itu akan mengikuti kondisi masing-masing. Ya, dia kan musafir. Musafir tetap kan boleh dapat keringanan banyak, rukhsah. Enggak puasa Ramadan, jamak sholat, qashar sholat, termasuk sopir antar kota, antar provinsi. Itu boleh selama dia dalam safarnya itu setiap hari gitu boleh untuk menjamak dan mengqashar. Bahkan boleh enggak puasa juga. Rukhsah itu pilihan ya. Pilihan itu para ulama mengatakan itu kondisional sifatnya. Hadisnya begini, Muslim hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khaira Rasulullah bainal amrayni illah taro aisarahuma ma lam yakun itsman." Kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling ringan selama pilihan itu boleh. Nah, rukhsah itu pilihan. Boleh milih sesuai kondisi kita. Contohnya begini, contohnya kita misalnya safar ke Jakarta misalnya, di Ramadan. Itu kan pilihan tuh, boleh puasa boleh tidak. Milih mana? Ya kondisional, kalau kita naik pesawat mungkin lebih baik kita puasa. Tapi kalau kita nggak dapat pesawat, naik bis ekonomi, ya lebih baik nggak puasa. Contoh itu. Sama tadi, seorang pilot, seorang sopir antar kota itu milih, boleh ambil itu sesuai kondisi masing-masing. Dan selama hidupnya begitu, selama Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya tentang sholat syuruk. Kapankah pastinya waktu syuruk itu dan berapa lama durasi waktunya? Di Isra mungkin ya, Ustaz ya. Isyraq, Pak. Pakai isyraq itu matahari terbenam, matahari sudah bersinar. Kalau syuruk itu waktu yang dilarang, waktu terbit. Nah, sholat isyraq itu waktunya yaitu waktu duha. Kapan itu? Ketika matahari itu sudah meninggi setinggi tombak. Kalau ilmu falaknya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit setelah terbit. Kalau kita mungkin di Masjidil Haram di Mekah ya, di Madinah. Madinah itu kita masuk pintu utama mesti ada jadwal. Waktu duha yaitu 1/4 jam setelah terbitnya. Nah, sama di Indonesia sama. Ilmu falak itu sama. Maka waktu duha kita itu setelah terbit. Kalau kita sekarang mungkin ya, kita sekarang terbit itu jam 5:30-an kurang lebih lah, 31 lah. Berarti nanti jam 6 kurang 14 menit udah boleh sholat isyraq. 5:34 syuruknya, Ustaz. Syuruk ya. Itu tadi sudah diterangkan waktu Isra-nya yang bisa sholat ya, Ustaz. Kalau syuruk malah haram ya, Ustaz. Malah nggak boleh, larangan. Malah nggak boleh. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sholat sunnah sesudah subuh? Kapan waktu yang tepat dilakukan sholat sunnah tersebut? Jadi tidak ada sholat sunnah pada subuh, nggak ada. Ada sebelum subuh. Jadi untuk sholat wajib itu yang ba'diyahnya nggak ada dua. Subuh dan asar. Ba'diyah. Kalau qobliyahnya cuma ada qobliyahnya. Tapi ba'diyahnya dua. Ba'da subuh, ba'da asar itu nggak boleh. Ya. Ini sudah habis, itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Dan kalau misalnya Bapak jamaah ada yang mau bertanya, masih kami persilahkan untuk ketik di kolom chat. Masih kami tunggu. Tapi kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Atau kita lanjut nggak apa-apa. Oh, ada ini, ada Pak Iman yang raise hand. Mungkin kami persilahkan Pak Iman untuk unmute. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang Pak Iman, kurang keras dikit. Kurang keras dikit iya, Pak. Iya. Baik. Afwan. Monggo. Lebih jelas sekarang Ustaz? Iya, monggo. Ya, terkait dengan waktu sholat Ustaz, mungkin kalau di kita kan lebih banyak
tandanya itu dengan azan ya Ustaz ya. Iya, Ditandai iya, dengan azan iya, seperti iya, itu. iya. Nah, kalau kondisinya misalnya kita mengacu kepada waktu sholat yang ada di gadget gitu, yang ada di HP ya, karena Iya, mungkin kita tidak mendengar azan. iya, Kemudian kita sholat, ternyata selesai sholat baru terdengar suara azan. iya. Tapi kita yakin kalau dari gadget itu sudah masuk Baik, waktu sholat. baik, baik, Nah, itu baik, sebaiknya baik, seperti apa Ustaz? baik. Jadi Jazakallah. kalau jadwal sholat, jadi begini, kalau jadwal sholat yang ada di HP kita itu memang terkonfirmasi sesuai dengan yang didapatkan oleh Depak, ya kita nggak perlu menghiraukan adzan. Karena muadzin di kita itu tergantung kesiapan dia adzan, sering nggak tepat waktu. Beda dengan Bilal. Bilal itu nggak tepat. Muadzin kita antara masjid kadang beda-beda kan. Sekali lagi boleh saja kalau jadwal yang ada di HP kita itu memang benar-benar terkonfirmasi sesuai Depak, maka tentu sekali lagi kita boleh pakai sebagai pedomannya menghiraukan adzan yang ada. Jadi adzan kita kadang-kadang malah lebih cepat, radio itu beda-beda. Radio SAS misalnya dengan FM beda, padahal sama-sama radionya itu beda-beda. Ada perbedaan 1 menit, kadang-kadang setengah menit kan beda-beda. Sekali lagi memang muadzin itu di kita itu nggak senantiasa tepat waktu kadang-kadang gitu. Beda muadzin Nabi. Kalau Nabi urutannya muadzin, Nabi walau a'lam. Nggih. Nggih Pak Iman. Baik, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan dari Pak Iman ya. Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz untuk malam hari ini. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Ustaz Agung menjadi tambahan wawasan kita dalam beribadah, terutama sholat, di mana ibadah yang menjadi pertanyaan pertama nanti di Kubur Hisab Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Dan demikian, terima kasih banyak untuk Ustaz Agung Cahyadi, jazakallahu khair untuk ilmunya, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan di kemudian hari untuk menimba ilmu lagi dari Ustaz Agung. Dan akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khair untuk seluruh jamaah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat sebagai amal baik yang kelak memperberat timbangan amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Kita kapan offline-nya? Mudah-mudahan ini segera berakhir, Ustaz. Habis ini kan pada suntik vaksin, Ustaz. Nggak cukup, vaksinnya nggak cukup. nanti kira-kira kalau offline di mana, Ustaz? Iya, kalau di offline Al Mujahadah mungkin Ustaz Ramdhani. Monggo sepakati aja nanti kalau. Amin. Mudah-mudahan dipercepat sama Allah nih waktunya, nanti amin, bisa amin. langsung ketemu offline. Ustaz. Baik, monggo mohon pamit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, Ustaz.